تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبهم مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا معكم أئن يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا ikhtiar dan berusaha. Setuju? Setuju. Kerja keras. Setuju? Membanting-banting tulang, memeras-meras keringat. Terus selain kerja keras, banting tulang, peras keringat, apa lagi yang bikin orang bisa sukses? Berdoa. Setuju? Setuju. Terus apa lagi? Beribadah. Oke. Ada nggak orang yang kerja keras luar biasa tapi melarat sampai mati? Mudah-mudahan di sini nggak ada. Sebaliknya ada nggak orang yang kelihatannya santai, nggak pakai kerja keras, biasa-biasa aja tapi kaya? Kalau sekiranya susah cari contoh, lihat sini. Terus ngaruhnya kemana kerja keras dengan kaya raya? Berdoa. Ada nggak orang yang rajin berdoa, rajin ibadah, sampai mohon maaf jidatnya hitam saking seringnya sujud, tapi melarat sampai mati? Ada nggak gitu? Hah? Orang yang rajin beribadah, sholat selalu dijaga berjamaah di masjid, tapi miskin sampai mati, ada nggak kira-kira? Ada. Bahkan dia punya anak, anaknya gede, nikah ketemu sama orang miskin lagi. Anaknya punya anak, udah disekolahkan segala macam, gede, nikah, ketemu sama orang miskin lagi. Jadi miskin terstruktur gitu. Kan kata Menteri Puan itu, katanya kemiskinan sudah menurun dari kakeknya, bapaknya, cucunya gitu. Jadi angka kemiskinan menurun. Sebaliknya ada nggak orang yang biasa, nggak pernah ibadah, boro-boro duha, boro-boro, tapi kaya? Ini
kita beraktivitas bekerja di satu lembaga yang sama di bawah naungan SMK Bukit Tinggi ini yang sama. Ya, Bukit Tinggi ya. Tapi senyumnya beda-beda, orang wajahnya beda-beda, nasibnya beda-beda. Padahal bisa jadi gajinya ya kurang lebih lah, ya, kurang lebih 10 koma. Maksudnya tanggal 10 sudah mulai koma. Saya tengok itu di posisi yang sama, kerja di lembaga yang sama, dengan gaji yang kurang lebih juga sama. Tapi tengok di halaman ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil, ada yang sudah lunas, ada yang belum, ada yang baru kepingin. Apa sebenarnya yang menentukan ini? Halo? Silakan. Ini saya fenomena yang ada, kadang-kadang kita bertanya-tanya, kok bisa sih? Ada orang naik pesawat, satu pesawat misalkan ada 100 orang. Ada yang sebelum berangkat dia berdoa dulu. Ada yang beriman, ada yang tidak berdoa, ada orang yang soleh, ada bajingan barangkali di pesawat itu. Begitu pesawatnya meledak, mati semua. Terus apa bedanya yang berdoa sama yang tidak, yang sedekah sama yang tidak? Padahal kata Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu bisa menolak bala. Ada yang kafir, ada yang sholat duha dulu, ada yang nggak mati tapi buntung, yang kakinya patah lah, yang macam-macam. Udah kebuka belum ini? Semakin bingung atau makin jelas? Saya bingung, Pak. Makin bingung, sama saya juga. Ya, sekolah juga gitu. Ada yang dulu sekolahnya SMK, jurusan akuntansi. Begitu keluar, udah besar, dewasa jadi tukang jahit. Ada yang sekolahnya sarjana ekonomi, begitu keluar gede jadi camat. Ya, ada yang akuntansi keluar jadi tukang solder di PT Muka Kuning, nggak nyambung. Ada yang jebolan pesantren, kitab kuning lotok, pinter baca kitab, hafal Quran, hafal hadis, keluar jadi kuli bangunan. Kadang-kadang kita kecewa. Bahkan kita sendiri mungkin tidak ada yang pernah mimpi mau jadi orang Batam. Saya dulu nggak ngerti kalau Indonesia ini ada Batam. Di ilmu bumi itu adanya Sumatera, kemudian ada Pekanbaru, Riau, Batam saya nggak ngerti waktu itu. Karena Saupli itu kecil sekali Batam. Saya tahunya di Indonesia, di dunia ini, di bumi ini ada Batam ya setelah saya di Batam. Dan sama sekali tidak pernah mimpi terlintas besok kalau gede mau jadi orang Batam gitu. Tapi ujung-ujung saya sekarang hidup di Batam. Ngerti ujung-ujung? Salah lagi nanti. Jangan coba diangan-angan, dibayangkan, diinget-inget. Doa yang terkabul sama yang belum atau yang tidak terkabul kira-kira banyakan mana? Belum. Kita mau ngomong kayaknya nggak enak gitu, perasaan memang sepertinya banyak yang nggak terkabul, bahkan seringnya nggak pernah terkabul gitu. Kita mengira bahwa doa kita terkabul seperti apa yang kita inginkan, padahal cara Allah mengabulkan tidak seperti itu. Bapak Ibu kepingin sehat semua? Sering pernah berdoa sehat, kepingin sehat? Orang lain di sono yang tidak hadir di sini kira-kira pengen sehat juga. Orang Muka Kuning, orang Sekupang, orang Batam seluruhnya itu kepingin sehat semua. Dikabulkan semua oleh Allah, sehat semua. Apa yang terjadi?
rumah sakit tutup, puskesmas tutup, apotek tutup, dokter akhirnya hanya suntik-suntikan sama kawannya, nggak ada kerjaan. Dok sini gantian yuk, sekolahnya mahal, kuliahnya ratusan juta, habis itu nggak ada pasien, terus ngapain? Sehat semua. Kepingin kaya, segala macam diusahakan, usaha apa ditempuh, semua cita-citanya kepingin jadi orang kaya, semua doanya juga kepingin jadi orang kaya, dikabulkan semua. Apa yang terjadi? Sampean bisa mati kelaparan. Wah, beli beras, mohon maaf udah nggak jualan, saya udah kaya. Warung Padang tutup semua, tukang sayur tutup semua, kepada nggak ada yang jualan. Ngapain capek-capek jualan, duit udah banyak, udah kaya semua. Akhirnya kita makan duit. Doa kita di hari yang sama, di detik yang sama, itu bisa jadi berbeda, bahkan bisa jadi berlawanan dengan doa orang lain. Keinginan kita hari ini bisa jadi berlawanan dengan keinginan orang lain. Nah, cara Allah mengabulkan doa kita itu seperti apa yang dikehendaki Allah, bukan seperti apa yang kita kehendaki. Waktunya dipilih oleh Allah, bukan dipilih oleh kita. Kita mau berangkat kerja ke sini, naik kendaraan, harapannya selamat, ban tidak bocor sampai tujuan, sampai pulang. Tukang tambal ban doanya apa? Di hari yang sama kita doa minta sehat semua. Nah, dokter doanya apa kira-kira? Tukang jual obat kira-kira doanya apa? Mudah-mudahan banyak yang sakit. Selalu ada saudara kita yang ulang tahun, mudah-mudahan panjang umur. Nah, tukang gali kubur kira-kira doanya apa? Karena memang penghasilannya dari situ. Di detik yang sama kita mau berangkat kerja, mudah-mudahan ya Allah nggak hujan. Tukang kebun yang baru nanam sayuran itu doanya gitu, mudah-mudahan hujan. Nah, kalau Allah mengabulkan seperti selera kita, wah ruwet hidup itu. Nah, biarlah Allah yang mengatur mana yang terbaik. Jadi ketika kita merasa doa kita tidak terkabul, bukan tidak terkabul, dikabulkan tapi menurut versi Allah, bukan menurut versi kita. Nah, pertanyaan berikutnya, kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan dulu. Aslinya yang Bapak Ibu cari dalam hidup ini apa? Ridho Allah itu apa? Seperti apa? Hari ini, detik ini, kegiatan kita ini Allah ridho atau tidak? Saya nanya, Allah ridho atau tidak? Taunya dari mana Allah ridho atau tidak ridho? Ini jawaban orang yang nggak yakin biasanya insya Allah. Yang kedua, wallahu a'lam. Kalau bingung, saya kasih pilihan. Sebenarnya yang kita cari ini kesenangan atau ketenangan. Masih ada waktu. Tenang atau senang? Ten apa sen? Ten bukan e. Kalau lidahnya orang Sumatera tenang. Kalau orang Jawa tenang. Batam senter, batam senter. Yang mana? Tenang apa senang? Tenang. Benar. Terus sudah pernah dapat belum? Lama mikirnya. Tadi Bapak Ibu
mengatakan yang dicari ketenangan. Ya, pertanyaan saya udah pernah dapat atau belum? Sudah. Kapan? Dapatnya tenang itu kapan? Ini dari nanti secara ilmiah nanti kita bahas. Rata-rata orang ditanya jawabnya kayak sampean tadi. Yang saya cari ketenangan. Pernah dapat? Karena orang mengira tenang itu kalau duitnya banyak, pekerjaan sudah mapan, sudah punya istri cantik, sudah punya suami cakep, rumah bagus, kendaraan bagus, jabatan tinggi, gaji gede, atau kita ringkes hidupnya sudah mapan. Rata-rata orang mengira bahagia itu kalau itu semuanya ada. Yang belum nikah mana? Kita contoh aja. Ibu-ibu ada yang belum nikah? Banyak. Nah, ini saya ambil contoh biar sekaligus nanti kita dapat ilmu. Ibu belum nikah? Kenapa belum nikah? Udah 2020 ini. Kiamat saja udah lewat ini. Kata mama orang kiamat kan 2012 ya. Udah lewat, belum nikah. Yang Ifat belum ada yang belum nikah juga. Ya udah tinggal dipasangin aja. Ngapain harus repot-repot? Ibu, mohon maaf, siapa namanya? Bu Eka. Bayangan Bu Eka supaya nanti rumah tangga bahagia, kepinginnya dapat suami yang model gimana? Ayo jujur aja, siapa tahu orang kriteria itu orangnya ada di sini, siapa tahu? Oke, dari sisi umur, lebih tua atau lebih muda? Bu, yang sering terlintas itu kan kadang-kadang ada kriteria yang diinginkan gini. Sosok suami yang diharapkan itu oke, satu-satu dulu. Dari sisi umur, kepinginnya dia lebih tua atau lebih muda atau sebaya? Hah? Yang penting dewasa. Dewasa itu harus tua ya? Nah iya, pertanyaan saya, apakah dewasa itu harus tua? Nah, ada yang umurnya muda tapi dewasa, ada yang udah tua gitu tapi kayak anak-anak. Tapi rata-rata banyak wanita lebih tua. Kenapa? Lebih dewasa. Lebih tua dengan dewasa itu beda. Terus apalagi dari sisi penghasilan, kira-kira suami lebih gede gajinya atau lebih kecil atau yang nganggur? Yang lebih gede. Harapannya Pak kalau suami gajinya lebih gede? Mohon maaf. Jadi diakui atau tidak, rata-rata bayangan rumah tangga bahagia itu mengukurnya dari sesuatu yang bersifat materi. Baik dari sisi fisik, tampilan, segala macam. Ya, ada seorang laki-laki datang melamar seorang gadis. Kira-kira pertanyaan calon mertua itu kira-kira seputar apa? Nah, boleh Bapak tanya-tanya dulu. Benar kamu suka sama anak saya? Iya Pak. Boleh nggak Bapak tanya-tanya dulu? Boleh. Ngomong-ngomong kamu kerja di mana? Itu yang ditanya. Jabatanmu apa? Gajimu berapa? Sudah permanen atau kontrak? Kira-kira rumah sudah punya sendiri atau masih numpang orang tua? Kendaraan
minjem atau punya sendiri yang kau bawa ke sini? Itu rata-rata yang ditanya. Seolah-olah kalau semuanya ada, bayangannya nanti rumah tangga anaknya bakal bahagia. Ternyata enggak. Ahmad Dhani sama Maya Estianti bubar, Dewi Persik sama Saiful Jamil bubar, Anang Hermansyah sama Krisdayanti bubar, Marsanda sama Ben bubar. Nasar sama si Musdalifah bubar. Yo apa loh orang teman-teman saya semua. Coba kalau ditanya kriteria yang kayak tadi itu ada semua nggak beliau-beliau itu? Duit nggak usah tanya, memang hari-hari produksi duit, rumah mewah, mobil ganti-ganti, HP-nya kira-kira HP yang bagus atau HP center mereka. Tapi kenapa rumah tangganya rata-rata hancur-hancuran gitu? Desi Ratnasari nggak tahu berapa kali kawin cerai, padahal artis papan atas. Sekarang jadi anggota dewan. Kenapa nggak punya suami? Oke, jadi gini. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menginformasikan kepada kita, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Sebagian daripada tanda-tanda orang yang bergantung kepada amal adalah berkurangnya harapan untuk mendapatkan rahmat Allah ketika dia melakukan kesalahan atau kegagalan. Belum paham kan? Ya, memang belum dijelasin. Tanda-tanda orang yang bergantung kepada amal adalah berkurangnya harapan mendapatkan rahmat Allah ketika melakukan kesalahan. Paham? Nampak wajah orang gak paham itu nampak. Itu belum paham. Paham itu, oh itu paham. Kalau bapak ibu ngajar, lihat wajah murid. Kalau murid cuman, oh berarti paham. Gak perlu tanya, nah paham. Kalau sudah bilang, oh sama manduk-manduk itu paham. Kalau, ya berarti nggak paham. Kita itu tidak boleh bergantung kepada amal. Maka dari itu orang sering kecewa karena menggantungkan diri kepada amal atau menganggap bahwa hasil itu dari hasil amal kita. Contohnya tadi, orang sering menganggap bisa sukses, bisa kaya raya itu dari hasil kerja keras. Tukang gali kabel itu kurang keras gimana? Yang di pinggir-pinggir jalan itu super keras itu, orang udah pada pulang masih gali-gali gitu. Tapi gitu-gitu aja. Ada yang kerja bukan 24 jam lagi, 72 jam. Tapi melarat juga seperti itu. Ada yang biasa santai gitu, tapi kaya. Gak ada hubungannya antara kaya dengan kerja keras. Antara selamat dengan hati-hati itu gak ada hubungannya. Nah, hati-hati ya di jalan, berdoa dulu supaya selamat sampai tujuan. Ada yang pecicilan sampai jumping-jumping, anak SMA itu biasanya. Bukan SMK sini, SMK sono. Bonceng digocok, wah, tapi biasa. Selamat sampai rumah. Ada yang hati-hati sampai ke pinggir-pinggir gitu, bimbar lewat, tabrak mati. Jadi kehati-hatian kita sama sekali tidak akan merubah takdir. Dan terus apa gunanya kita berdoa? Apa gunanya kita bekerja? Apa gunanya kita beribadah?
Sekali lagi, gak ada hubungannya dengan kaya atau miskin, sehat atau sakit, mati atau hidup, gak ada hubungannya. Nah, orang sering mengira bahagia itu kalau duitnya banyak, rumahnya bagus, dan seterusnya. Pokoknya yang ukurannya yang bersifat duniawi atau materi. Sudah mulai bingung atau sudah mulai paham? Hah? Dan amal itu, saya ulangi, kita tidak boleh bergantung kepada amal. Amal adalah amal, hasil adalah hasil. Ini nggak ada korelasinya. Makanya kita sering bingung, sering stres gitu. Kenapa lah yang rajin ibadah miskin? Itu yang nggak pernah ibadah kaya. Ini yang hati-hati malah sakit-sakitan. Ini yang sembarang makan apa aja yang penting halal, boro-boro higienis, bersih, bergizi, vitamin segala macam. Orang di kampung itu yang penting ada yang dimakan aja udah beres. Orang kota itu sampai punya dokter pribadi. Saya punya kawan namanya Pak Iwan Suryadi Tobing. Kalau Tobing udah pasti orang Sumatera. Dia masih muda, anaknya 3, umur di bawah 40. Di rumahnya itu di lantai 2 alat fitness yang model-model apa aja, yang gini-gini, lari-lari di jalan, punya dokter pribadi. Setiap kali mau pembantunya mau masak harus konsultasi dulu sama dokternya. Dok, bapak boleh nggak makan ini? Dok, bapak boleh nggak minum ini? Punya dokter pribadi. Rajin olahraga, makan diteliti, dicek, diatur segala macam. Ya, tiba-tiba dengar ada istrinya ngabari saya, minta doanya Pak Ustadz, bapak dirawat di rumah sakit di Singapura. Kapan berangkatnya? Kemarin. 2 hari di sana, pulang ke Batam. Alhamdulillah udah membaik. Nyampe di Batam, sorenya dibawa ke Awal Bros. Sampai di Awal Bros, istrinya ngabarin lagi, bapak sudah meninggal. Padahal makan diatur, rajin olahraga, nggak ngerokok lagi. Katanya merokok membunuhmu. Dulu iklan rokok kan banyak banget itu. Rokok bisa apa aja? Yang impoten lah, yang janin lah, yang kanker, yang apa. Tukang rokok nggak takut, tetap rokok. Sekarang yang terlalu panjang itu sekarang dihapus, kemudian diringkes. Cukup 1 kata tapi dalam. Merokok membunuh. Tukang rokok nggak takut juga, tetap aja rokok. Nggak cukup sampai di situ. Sekarang bungkus rokok wajib dikasih gambar-gambar yang ngeri-ngeri, yang menakutkan. Yang lehernya bolong lah, yang dadanya busuk. Tukang rokok nggak takut juga. Kata kawan saya, jangankan cuma gambar itu, digambarin neraka aja gak takut. Nah itu kawan saya nggak ngerokok, masih muda mati sakit-sakitan. Ini tetangga saya umurnya sudah 100 lebih, rokoknya kenceng nggak mati-mati. Gak ada hubungannya rokok dengan ajal ya. Coba sampai lihat postingan di WA ya. Awal-awal dulu katanya biar gak kena corona suruh minum jahe lah, macam-macam gitu ya. Sekarang udah gak ada lagi karena ternyata gak mempan. Muncul lagi postingan, anjuran-anjuran, wis wayahe. Dulu katanya yang berjemur yang bagus itu sekitar jam 9. Belakangan ini enggak, salah, bukan jam 9, jam 11. Nanti beda lagi. Maka orang semakin stres. Jadi yang kena corona itu bukan karena virusnya, karena stresnya itu. Kemarin tetangga 2 rumah itu kena karyawan Infineon. Saya tanya Pak Iwan, ngapain di Galang? Nah ngapa-ngapain, cuma pakai suruh berjemur, olahraga, terus makan bubur, kacang hijau kayak gitu. Terus malam suruh istirahatnya jangan malam-malam, gitu-gitu aja.
Kalau gitu ngapain jauh-jauh ke sana, di rumah juga bisa. Terus dikasih obat? Enggak juga, memang nggak ada obatnya. Dan terus ngapain jauh-jauh ke sana? Itu kan cuma nakut-nakutin aja. Udah gitu Satpol PP, tim rumah sakit datang semua, disisir semua. Suruh ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Pakai masker semua. Satpol PP udah pulang, buka lagi maskernya. Terus apa bedanya? Nah, jadi gini, amal itu ada 3 Bapak Ibu. Yang disebut dengan amal, definisi amal itu harokatul jismi awil qalbi. Geraknya badan atau geraknya hati. Asal badan kita bergerak, asal hati kita bergerak, baik gerakan itu positif ataupun negatif, itu disebut amal. Nah, amal itu ada 3. Yang pertama amal syariat, yang kedua amal thariqat, yang ketiga amal hakikat. Amal syariat adalah fungsinya li islahil jawari, untuk memperbaiki anggota tubuh, anggota badan, zahiriyah. Contohnya apa? Dalam amal ibadah misalkan sholat, bagaimana cara berdiri yang sempurna, rukuk yang sempurna, sujud yang sempurna, terus bagaimana toharoh yang sempurna, pakai air yang suci mensucikan itu seperti apa. Pokoknya hal-hal yang nampak-nampak, itu namanya amal syariat. Nah, kalau sakit supaya sembuh, tugas kita ngapain? Berobat. Hanya itu, Pak. Likul lidain dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Orang sering memahami, Bapak Ibu sabar, bukannya Nabi sudah berjanji bahwa setiap penyakit itu pasti sembuh. Di situ keliru. Bukan ada sembuhnya. Nabi hanya mengabarkan setiap penyakit ada obatnya, bukan ada sembuhnya. Artinya tugas kita hanya disuruh mencari obat, bukan disuruh mencari sembuh.